Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya tentang ilmu negara, di mana mencakup pengertian ilmu negara menurut para ahli, asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, pengertian ilmu negara menurut para ahli. 1. Menurut Rudolf Cronenberg, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki negara, meliputi tumbuh, wujud, dan bentuk-bentuk negara. 2. Menurut Muhammad Kusnardi, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. 3. Menurut Max Bolysobon, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari bahan-bahan mengenai kenegaraan yang tidak hanya ditunjukkan kepada negara-negara tertentu yang konkret, melainkan lebih ditunjukkan kepada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. Yang keempat, menurut IGD Panja Astawa, ilmu negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara secara universal, seperti asal mula terjadinya negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara. Yang berikut asal mula negara. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula suatu negara, yaitu yang pertama, teori teokrasi. Teori teokrasi atau teori ketuhanan merupakan salah satu teori yang mengkonstruksi tentang asal mula negara. Teori teokrasi yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara terdiri atas dua teori, yaitu teori teokrasi klasik dan teori teokrasi modern. Teori teokrasi klasik dan teori teokrasi modern mempunyai kepercayaan yang hampir sama, di mana teori ini menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Teori yang kedua adalah teori hukum alam. Teori hukum alam menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari negara. Hukum alam ada yang sifatnya irasional dan rasional. Tokoh teori hukum alam yang terkenal salah satunya Hugo de Groot atau Gratius menyatakan bahwa hukum alam merupakan hukum yang mutlak, sehingga tidak dapat diubah. Indikator atau ukuran dari hukum alam terletak pada baik dan buruk. Oleh karena itu, hukum alam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lebih bersifat abstrak dan universal karena hanya dapat dinilai dari baik dan buruk. Yang berikut teori perjanjian masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Thomas Hobbes, yang lahir pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Yang berikut teori kekuatan. Teori ini disebut sebagai teori kekuasaan. Teori kekuatan dibagi menjadi dua teori, kekuatan fisik dan teori kekuatan ekonomi. Teori kekuatan fisik merupakan bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, dan berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya pada pihak lemah. Yang berikut teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuasaan pada dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat secara ekonomi dan ingin melanggengkan kekuatannya tersebut dengan kekuasaan. Teori selanjutnya adalah teori positivisme. Teori ini juga turut menjelaskan tentang asal mula negara. Hans Kelsen, salah satu tokoh positivisme hukum, sering mengaitkan antara teori hukum negara dan hukum internasional. Teori selanjutnya adalah teori modern. Cronenberg menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebagai negara. Negara akan lahir apabila terdapat suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi bagi terciptanya negara. Pendapat Cronenberg ini menyimpulkan bahwa tidak akan mungkin ada negara jika tidak ada komunitas yang disebut bangsa. Keadaan tersebut menyebabkan penguasa dari sebuah negara adalah bangsa yang menciptakan negara. Selanjutnya tentang hakikat negara.
Plato menjelaskan bahwa negara sama halnya dengan manusia yang mempunyai perasaan, akal untuk berpikir, serta kehendak untuk berbuat. Negara juga mempunyai 3 hal tersebut sesuai dengan kriteria masing-masing. Akal yang dimiliki negara untuk berpikir dapat diidentikan dengan pemerintah. Plato juga menyatakan bahwa hakikat negara tidak lain adalah terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat negara tersebut. Yang berikut bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan kontrol negara pada satu pemerintahan di level pusat atau nasional. Pemerintah pusat menjadi pusat kekuasaan yang mempunyai kewenangan tinggi dan luas. Oleh karena itu, pemerintah pusat dapat mengontrol dan mengatur pemerintah daerah. Yang kedua, negara serikat. 2. Negara kesatuan. Salah satu pakar ilmu negara, C.F. Strong, menyatakan bahwa untuk membentuk negara serikat, sedikitnya harus ada 2 hal yang menjadi syarat. Pertama, munculnya perasaan sebangsa dari integrasi politik yang akan membuat negara serikat. Kedua, integrasi politik tersebut diwujudkan dengan kesepakatan yang mengikat yang sifatnya terbatas.